Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Penatua Ami, kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah komunikasi. Ayat pengantar dari Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang berlangsung dua arah. Ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Rasanya kita pun setuju terhadap pernyataan tersebut. Namun, mari kita merenungkan kembali. Apakah kita sudah mengupayakan komunikasi yang baik itu terhadap sesama kita? Bila sudah, apakah kita juga sudah mengupayakan hal tersebut kepada keluarga kita? Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman semakin pesat, banyak hal dibuat menjadi semakin mudah dan instan, tidak memerlukan waktu yang lama. Komunikasi merupakan salah satu hal yang terdampak dalam perkembangan ini, seperti gadget atau gawai yang kita gunakan. Dengan gawai kita dapat berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, seperti di luar kota atau bahkan di luar negeri. Perkembangan ini sebenarnya cukup memudahkan kita, karena melalui kecanggihan teknologi yang ada sekarang, kita tidak perlu repot dan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan suatu kegiatan. Meskipun demikian, dalam realitas sehari-hari, gawai seringkali menjadi pemicu dalam renggangnya komunikasi keluarga. Bahkan ada ungkapan yang menyebutkan, seharusnya kecanggihan teknologi dapat mendekatkan yang jauh, tapi realitanya kecanggihan teknologi justru menjauhkan yang dekat. Supaya komunikasi di dalam keluarga kita tidak menjadi demikian, mari melihat kembali apa saja hal-hal yang dapat dilakukan. Yakobus 1:19 tertulis, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Melalui penggalan ayat ini, kita diingatkan kembali bagaimana komunikasi itu terjadi dua arah. Bila lawan bicara kita sedang berbicara, maka kita diminta untuk memiliki telinga yang siap mendengar. Demikian pula sebaliknya. Melalui kemauan untuk mendengar inilah, kita pun secara tidak langsung bisa berlatih untuk tidak mudah menyela atau berkata-kata. Sebab bila kita perhatikan, biasanya komunikasi menjadi tidak sehat ketika di dalam pembicaraan tidak ada yang mau mengalah atau bahkan memperhatikan karena asik memainkan gawainya. Ketika sudah memahami perihal mendengar ini, setiap anggota keluarga diundang untuk dapat terus mengupayakan komunikasi yang baik. Mau mendengar adalah kemauan untuk benar-benar memperhatikan apa yang menjadi topik dalam pembicaraan, sehingga bukan sekadar, ya aku sudah dengar, tetapi masih melakukan aktivitas lainnya. Komunikasi itu mudah untuk dilakukan, tetapi komunikasi yang sehat itulah yang harus terus diupayakan, supaya di dalam keluarga pun kita tidak mudah salah informasi atau bahkan salah paham terhadap orang tua atau saudara, karena sebenarnya bisa jadi itu karena kelalaian kita yang tidak mendengarkan pembicaraan dengan fokus. Bila komunikasi yang sehat itu sudah terjalin di antara satu keluarga, maka terus peliharalah komunikasi tersebut, karena tidak semua orang bisa mengupayakannya. Sehingga ketika kita masih bisa merawat komunikasi yang sehat, maka rawat dan peliharalah hal tersebut, karena itulah yang Tuhan inginkan supaya kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bersama keluarga. Tuhan menyertai kita. Demikian renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada podcast renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.